Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasyiatela Kalau Putri dan NPM 2317278. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem hukum perkawinan dan perceraian, perbandingan multiyuridiksi dan urgensi harmonisasi hukum keluarga Indonesia untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah perbandingan hukum. Selanjutnya adalah latar belakang. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Secara konstitusional di Indonesia, seluruh individu memiliki hak yang sama di dalam sistem hukum, termasuk untuk membentuk rumah tangga melalui hubungan perkawinan yang sah. Pembentukan rumah tangga bukan hanya persoalan privat, tetapi juga diatur secara ketat melalui konstitusi, undang-undang, serta ketentuan agama. Hal ini telah diterangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat 1, yang isinya setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun demikian dalam implementasinya terkadang menemukan hal yang biasa dianggap inkonstitusional. Disebut saja perkawinan beda agama, yang sering menimbulkan perdebatan hukum, moral, dan sosial. Selanjutnya adalah pengaturan pluralisme hukum perkawinan di berbagai negara. Yang pertama ada di Indonesia. Di Indonesia, ketentuan mengenai hukum perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bertujuan untuk mewujudkan unifikasi hukum perkawinan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama, suku, maupun golongan. Pengaturan yang ketat ini didasarkan pada tujuan mulia perkawinan, yaitu melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan yang dilarang oleh agama, serta melindungi hak dan kewajiban suami istri. Melalui pengaturan yang bersifat formal tersebut, negara memberikan kepastian hukum agar ikatan perkawinan dapat berlangsung secara langgeng dan adil bagi kedua belah pihak. Yang kedua adalah Turki. Di Turki, ketentuan mengenai hukum perkawinan sepenuhnya berada dalam lingkup hukum sipil sejak diberlakukannya Turki Civil Code. Suatu perkawinan hanya dinyatakan sah apabila dilangsungkan di hadapan pejabat sipil, sementara pelaksanaan upacara keagamaan tidak menimbulkan akibat hukum apabila tidak disertai dengan pencatatan oleh negara. Sistem ini menegaskan prinsip pemisahan agama dan negara serta menghapuskan adanya dualisme dalam hukum perkawinan, sehingga memberikan kepastian hukum yang setara bagi seluruh warga negara. Namun, pendekatan tersebut juga dikritik karena dinilai kurang mengakomodasi peran hukum agama, khususnya bagi masyarakat yang religius. Selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia secara tegas memberlakukan dualisme hukum perkawinan berdasarkan agama. Penduduk yang beragama Muslim tunduk pada ketentuan hukum keluarga Islam di bawah mahkamah syariah, sedangkan penduduk yang beragama non-Muslim diatur dalam hukum sipil sebagaimana diatur dalam Law Reform Marriage and Divorce Act 1976. Sistem dualisme ini bersifat normatif sekaligus institusional karena melibatkan dua sistem peradilan yang berbeda. Meskipun mencerminkan penghormatan terhadap hukum Islam sebagai identitas mayoritas, sistem ini menimbulkan persoalan, terutama dalam kasus peralihan agama, perkawinan campuran, dan sengketa hak asuh anak akibat konflik yuridiksi yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura menerapkan model pluralisme hukum yang lebih terintegrasi melalui Women Charter sebagai kerangka utama hukum sivil yang mengatur perkawinan dan perceraian. Sementara itu, hukum keluarga Islam diakui melalui Administration of Muslim Law Act atau AMLA. Dengan kewenangan terbatas bagi pengadilan syariah, berbeda dengan sistem yang diterapkan di Malaysia, batas kewenangan antara hukum sipil dan hukum Islam di Singapura diatur secara jelas, sehingga hukum sipil tetap berlaku sebagai rezim utama, sementara hukum Islam berfungsi sebagai pengaturan khusus. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mengelola pluralisme hukum karena meminimalkan konflik yuridiksi dan menjaga keseragaman administrasi hukum keluarga. Selanjutnya adalah Belanda. Belanda menganut model hukum sivil sekuler yang menekankan pada prinsip persamaan hak dan kebebasan individu. Suatu perkawinan hanya diakui sah apabila dicatatkan secara sipil, sementara perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama tidak menimbulkan akibat hukum. Negara juga mengakui berbagai bentuk
keluarga termasuk perkawinan sesama jenis dan kemitraan sipil. Dalam kerangka pluralisme, Belanda memisahkan secara tegas hukum negara dari agama yang dihormati sebagai praktik sosial tanpa menjadi dasar status hukum keluarga. Model ini memberikan kepastian hukum yang tinggi meskipun kerap dipandang kurang sejalan dengan pandangan nilai kelompok agama yang bersifat konservatif. Selanjutnya adalah mekanisme pengaturan perceraian di berbagai negara. Di Indonesia, perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pengaturan pelaksananya, serta kompilasi hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam. Sistem ini bersifat pluralistik karena mengakomodasi hukum negara dan hukum agama. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, terdapat dualisme kelembagaan di mana perceraian pasangan muslim diperiksa oleh pengadilan agama dan non-muslim oleh pengadilan negeri, yang meskipun mencerminkan pengakuan negara terhadap hukum agama, dalam praktiknya kerap menimbulkan perbedaan perlindungan hukum terutama bagi perempuan. Selanjutnya adalah Turki. Di Turki, perceraian diatur dalam Undang-Undang Sipil Turki yang menetapkan 6 alasan sah untuk mengajukan perceraian, yaitu perselingkuhan, kekerasan atau penganiayaan, tindak kriminal yang mengganggu perkawinan, penelantaran tanpa alasan yang jelas, gangguan jiwa yang membahayakan dan dibuktikan secara medis, serta perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan. Pengadilan terlebih dahulu membuka kemungkinan rekonsiliasi, namun apabila gagal, perceraian tetap dapat diputuskan. Selain itu, hukum Turki mengatur kompensasi atau ganti rugi di mana pihak yang bersalah wajib mengganti rugi fisik, finansial, atau reputasi pihak yang dirugikan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat mewajibkan pemberian ganti rugi kepada pihak yang diceraikan tanpa mempersoalkan unsur kesalahan, selama pihak tersebut belum menikah kembali dalam jangka waktu tertentu setelah perceraian. Selanjutnya ada Malaysia. Di Malaysia, perceraian wajib melalui pengadilan. Jika dilakukan di luar pengadilan, suami harus melaporkannya dalam waktu 7 hari untuk diperiksa kesesuaiannya dengan syariat sebelum dicatatkan. Proses perceraian mencakup pemeriksaan identitas, alasan perceraian, upaya perdamaian, serta pengaturan nafkah, anak, dan harta. Sistem hukum Malaysia bersifat dualistik, dengan hukum keluarga Islam bagi Muslim dan Law Reform Marriage and Divorce S 1976 bagi non-Muslim. Selanjutnya adalah Singapura. Di Singapura, hukum perkawinan dan perceraian diatur melalui Women Charter dan Administration of Muslim Law Act atau OMLA 1966. Perkara perceraian umat Islam diselesaikan di Mahkamah Syariat Singapura yang berdiri sejak 1955 dan menggunakan AMLA sebagai dasar hukumnya. Jenis perceraian yang diakui meliputi talak, cerai talik, fasak, dan hulu. Setiap talak wajib dilaporkan dalam waktu 1 minggu untuk dicatat. Setelah pengadilan memastikan keabsahannya, AMLA juga mengatur mekanisme mediasi melalui unit penasihat yang terbukti mampu mendorong rujuk bagi sebagian pasangan. Dalam perceraian, pengadilan menangani isu membayar idah, mut'ah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Besaran mut'ah ditentukan pengadilan dan sejak 1984 umumnya dihitung sejak sekitar $1 Singapura per hari masa perkawinan. Selanjutnya di Belanda. Hukum perceraian di Belanda diatur dalam Burgerlijk Wetboek, khususnya buku 1 tentang Person and Family Law, dan menganut prinsip no fault divorce. Perceraian tidak didasarkan pada pembuktian kesalahan, melainkan pada pernyataan bahwa perkawinan telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki. Negara memandang perceraian sebagai hak sipil individu tanpa campur tangan norma agama. Dalam jurnal Martinelli et al. 2024 menjelaskan bahwa pengadilan Belanda hanya memastikan kehendak para pihak untuk bercerai bersifat final dan bebas dari paksaan, tanpa menilai pihak mana yang bersalah. Selain itu, dalam Aminati et al. 2024 menegaskan bahwa putusan perceraian Belanda
memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mudah diakui secara internasional karena sistem hukumnya jelas, tertulis, dan sekuler, termasuk dalam kasus perkawinan campuran. Kelebihan sistem dualisme hukum perkawinan di Indonesia. Yang pertama, menghormati keberagaman nilai agama dan adat, yaitu dengan memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat Indonesia. Hilman Hadikusuma dalam Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat dan Agraria 2007 menjelaskan bahwa sistem ini memungkinkan setiap kelompok masyarakat untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan keyakinan dan tradisi mereka masing-masing. Hal ini sejalan dengan prinsip Pancasila yang menjunjung tinggi kebinekaan dan kebebasan beragama. Yang kedua adalah fleksibel dalam berbagai substansi hukum. Dualisme hukum juga memberikan ruang fleksibilitas dalam mengakomodasi perbedaan-perbedaan substansial antara konsep perkawinan dalam berbagai agama, seperti perbedaan dalam hal poligami, perceraian, dan hak waris yang memiliki landasan filosofi yang berbeda-beda di setiap tradisi keagamaan. Yang ketiga ada perlindungan bagi kelompok minoritas. Neng Jubaida dalam bukunya Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam 2010, menyatakan bahwa dengan adanya dualisme, kelompok-kelompok minoritas keagamaan tidak dipaksakan untuk tunduk pada satu sistem hukum yang mungkin bertentangan dengan keyakinan mereka. Ini mencerminkan pendekatan yang demokratis dan menghargai hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi. Yang keempat adalah ruang dialog antar tradisi hukum. Selain itu, dualisme juga memungkinkan terjadi dialog antara berbagai tradisi hukum yang pada akhirnya dapat memperkaya khazanah hukum nasional Indonesia. Yang selanjutnya adalah kelemahan sistem dualisme hukum perkawinan di Indonesia. Yang pertama adalah ketidakpastian hukum. Sajipto Raharjo dalam Ilmu Hukum 2014 mengkritik bahwa dualisme hukum dapat menciptakan konflik norma dan kesulitan dalam menerapkan hukum, terutama dalam kasus-kasus perkawinan campuran antar agama atau ketika terjadi sengketa yang melibatkan pihak-pihak dengan latar belakang hukum berbeda. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan para pihak yang berperkara, tapi juga menghambat pembentukan kesatuan hukum nasional yang merupakan cita-cita negara hukum modern. Yang kedua, ketidaksetaraan perlindungan hak. Marzuki Wahid dan Rumandi dalam Fikih Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia 2001, menunjukkan bahwa dualisme hukum perkawinan seringkali menciptakan disparitas dalam hal hak dan kewajiban, terutama dalam konteks perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta. Beberapa ketentuan dalam hukum Islam tradisional yang masih diterapkan, seperti kemudahan bagi suami untuk menjatuhkan talak dibanding dengan hak istri untuk mengajukan gugatan cerai, dipandang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender yang diusung dalam konstitusi dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia termasuk CEDAW. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kompleksitas birokrasi dan kebingungan masyarakat. Ahmad Taufik dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia 2013 menjelaskan bahwa masyarakat seringkali kesulitan memahami yurisdiksi pengadilan mana yang berwenang menangani perkara mereka. Apakah pengadilan agama untuk umat Islam atau pengadilan negeri untuk non-Muslim. Kebingungan ini diperparah dengan adanya perbedaan prosedur, persyaratan, dan bahkan substansi keputusan antara kedua lembaga peradilan tersebut. Dalam kasus perkawinan beda agama, misalnya, sistem dualisme ini justru menciptakan kekosongan hukum karena tidak ada satupun sistem yang secara tegas mengaturnya, sehingga menimbulkan praktik-praktik penyeludupan hukum seperti perkawinan di luar negeri atau pemalsuan identitas negara. Yang keempat adalah hambatan terhadap unifikasi dan kodifikasi hukum nasional. Sutandjo Wijosobroto dalam Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalah 2002 berpendapat bahwa negara-negara yang berhasil membangun sistem hukum yang kuat umumnya
memiliki kesatuan hukum yang jelas, terutama dalam bidang-bidang hukum fundamental seperti hukum keluarga. Dualisme yang berkepanjangan dapat menghambat upaya harmonisasi hukum dan menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Selanjutnya adalah Unified Marriage di Indonesia. Pembahasan mengenai Undang-Undang Perkawinan Terpadu atau Unified Marriage Law di Indonesia merupakan suatu isu yang sangat krusial dan rumit karena menyentuh esensi dari perbedaan sosial, budaya, dan agama di negara ini. Saat ini, Indonesia beroperasi di bawah sistem pluralisme hukum dalam perkawinan, di mana Undang-Undang Nomor 1 1974 mengenai perkawinan berperan sebagai dasar hukum utama. Namun, keabsahan suatu perkawinan itu sendiri secara langsung bergantung pada hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pasangan. Kondisi ini menciptakan interaksi yang dinamis antara hukum agama, tradisi, dan hukum nasional, yang menjadikan wacana unifikasi sebagai perdebatan yang tak kunjung usai. Lalu, mengapa Unified Marriage Law diperlukan? Yang pertama yaitu menghasilkan kepastian hukum dan menurunkan dualisme. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia, serta kesetaraan gender. Yang ketiga adalah respon terhadap perkembangan zaman. Lalu, mengapa Unified Marriage Law tidak diperlukan atau sulit diimplementasikan? Karena pertama, penghargaan terhadap keragaman agama dan budaya. Yang kedua, kepedulian terhadap isu keagamaan. Yang ketiga, kompleksitas implementasinya. Selanjutnya adalah perlindungan hak perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga. Pentingnya perlindungan hak dalam sistem hukum keluarga memiliki peran yang sangat penting, karena perceraian menimbulkan akibat hukum yang harus diselesaikan, terutama hak asuh anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak tetap memiliki hak yang sah meskipun orang tua bercerai. Hak-hak tersebut meliputi nafkah, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan. Selanjutnya adalah tantangan perlindungan hak perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga. Yang pertama, dua orang tua tunduk pada hukum berbeda berpotensi menimbulkan konflik hukum. Yang kedua, perceraian dapat mempengaruhi status hukum perkawinan, penentuan hak anak, dan status kewarganegaraan anak. Yang ketiga adalah kesulitan muncul terutama bila anak lahir di negara yang menerapkan ius soli atau asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya, sehingga status kewarganegaraan dapat berubah setelah perceraian. Selanjutnya adalah langkah-langkah memperbaiki perlindungan hak perempuan dan anak. Yang pertama ada harmonisasi hukum nasional dan internasional terkait anak dan keluarga. Yang kedua, kepastian hukum dalam penerapan hak asuh dan kewarganegaraan. Yang ketiga, penguatan peran negara, jaminan nafkah, pendidikan, kesehatan anak setelah perceraian. Yang keempat, peningkatan akses perempuan pada keadilan atau legal aid, mekanisme banding, dan perlindungan KDRT. Yang kelima, ada pengaturan lebih jelas untuk perkawinan campuran agar tidak terjadi kekosongan hukum. Yang keenam adalah edukasi masyarakat tentang hak anak dan prosedur hukum keluarga. Yang hukum perkawinan antar negara menggambarkan pendekatan khas masing-masing wilayah dalam menangani pluralisme. Turki menerapkan sistem skor penuh, Malaysia menggunakan dualisme syariah dan sipil, Singapura mengintegrasikan keduanya dengan hukum sipil sebagai fondasi utama, sedangkan Belanda memisahkan tegas antara urusan negara dan agama. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum dapat diatur melalui berbagai model, asalkan didukung dengan kerangka yang jelas serta berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Sistem dualisme hukum perkawinan di Indonesia memiliki sisi positif dalam menghormati keragaman dan melindungi minoritas, namun kelemahan fundamentalnya lebih dominan. Dualisme berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, kompleksitas birokrasi, serta kekosongan hukum. Dalam perkawinan beda agama yang memicu praktik ilegal. Perdebatan mengenai Unified Marriage Law mencerminkan dilema antara kepastian hukum dan penghormatan pluralisme yang
keputusannya bergantung pada prioritas ideologi negara Pancasila. Oleh karena itu, perlindungan hak perempuan dan anak memerlukan penguatan sistem hukum keluarga secara komprehensif melalui jaminan nafkah pasca perceraian, penetapan hak asuh, mengutamakan kepentingan anak, perlindungan status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, penguatan peran peradilan, dan terutama kewajiban pencatatan perkawinan. Harmonisasi hukum keluarga di Indonesia harus mampu memadukan penghormatan terhadap pluralisme dengan kepastian hukum, dengan menjadikan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas utama dalam setiap upaya reformasi hukum yang dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.